ibu-ibu jamaah pengajian Nurul Ulum Pasar Lama rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pada Jumat yang kedua di bulan Desember 2020 ini. Allah masih memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan kepada kita untuk hadir pada ruangan rumah pengajian yang mulia ini, walaupun pada pagi harinya cuaca dalam keadaan hujan. Kalau kini orang balik. Kemudian salawat dan salam untuk Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Adapun yang akan kita bincang melalui wirid pengajian pagi Jumat ini, pelajaran yang diberikan oleh Allah di dalam surat Yasin. Surat Yasin yaitu surat yang ke-36. Surat Yasin surat ke-36 ayat yang ke-12. Surat Yasin ini kalau kita baca dalam keterangan para ulama, kalau manusia punya hati, surat Yasin ini hatinya Quran. Termasuk di antara surat yang banyak dianjurkan untuk dibaca, terutama pada malam Kamis. Kalau malam Jumat surat Al-Kahfi, kalau malam Kamis surat Yasin. Ya betul tak? Itu malam Jumat surat Yasin. Ada. Walaupun itu boleh membacanya, boleh. Bila saja boleh membaca Quran. Kemudian juga surah Yasin, walaupun bukan melalui riwayat yang menurut ahli hadis, bukan riwayatnya riwayat yang mutawatir, dan tidak pula riwayat yang sahih, tapi bukan riwayat yang maudhu', yang dibikin-bikin. Artinya untuk fadailul amal. Apa itu fadailul amal? Amalan-amalan yang utama kita dianjurkan untuk membaca surat Yasin di dekat orang yang akan menjalani kematian. Jadi riwayatnya ini walaupun bukan riwayat yang sahih, tapi bukan pula maudhu'. Daripada menangi-nangi Indo, bacalah surah Yasin. Tapi jangan terlampau ribut sehingga melupakan suatu yang sangat dianjurkan. Apa yang utama kalau orang menjalani kematian? Mengajarkan kalimat La ilaha illallah. Kau asyik baca surat Yasin, beko do tak polai. Salah seorang daknya ada jonen mengingatkan supaya membaca La ilaha illallah. Ndak sesama orang baca Yasin wal Quranul Hakim, baca La ilaha illallah sesama pula. Itu baca.
Dukona tu le. Di dalam surat Yasin ayat kedua bolehnya berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Ayat kok dahsyat sekali Ibu. Jadi tahapan Al-Quran itu yang pertama tahapan belajar membaca lah kita lewati. Nah, sudah tahapan belajar membaca, tambah tahapan memperancaknya le tajwidnya. Kalau mulu-mulu belajar tajwid sekali. Nah, ini baca. Kalau dulu alif bata sajin, kalau ini iqra kan. Itu tahapan Quran pertama belajar membaca. Kalau lah pandai agak membaca, dipalui belajar tajwid. Belajar matnya. Kalau mat wajib tuh berapa ketokan itu. Sebab memperancak tajwidnya itu ketokan. Nada dasar kalau tiba nyanyian tajwid itu nanti setelah belajar tajwid, belajarlah tentang seni qiraahnya pada waktu. Itu tentu orang rancak suaranya, rancak. Aku pun kok belajar qiraah kok untuk belajar apa namanya? Seni qiraahnya. Seni itu suara awak bunyi saluang pocah akan kurang juga. Gitu. Sudah itu apa lah belajar terjemahannya. Jadi banyak tahapannya. Kalau ibu lagi rajin belajar terjemah gini kan? Hah? Kata orang belajar minal mahdi ilal lahdi. Lah pandai kalian baca Quran, pandai. Tapi cukup dengan membaca saja, ada tingkatannya. Oh, di muka lah ada ada. Geser ke muka pun dah apa? Aku mundur ke belakang. Dah ada barang. Hah? Bisanya? Jadi balik tadi itu. Kalau ibu tentulah sampai kini terjemahnya bagaimana? Sudah belajar terjemah, meningkat lagi tafsirnya. Kalau tafsir tentu belajar tentang ilmu-ilmu tafsirnya. Kalau di pesantren, kalau dulu kelas 6, kelas 7, namanya belajar yang disusun oleh Imam As-Suyuti, Ulumul Qurannya nama kitab Al-Itqan. Belajar. Sudah belajar Ulumul Quran untuk tadi menyangkut nanti tafsir. Kalau ikut ada kalangan awam le. Ikulah kalangan orang-orang yang tafaqquh fiddin. Mulai dari tadi belajar apa namanya yang menyangkut ilmu Quran atau tafsirnya orang-orang yang bersekolah khusus. Tapi kalau untuk belajar terjemah, bagaimana kita akan memahami Quran kalau tidak tahu artinya? Tidak ada waktu untuk belajar terjemah. Kini lah ya ada. Bagaimana caranya? Lah diterjemahkan uyak. Semestinya di rumah ada mempunyai Al-Quran dan terjemah.
Sebab untuk kalangan orang kebanyakan tentu itu mak tahu apa maksud Quran itu tentu artinya. Nah, kalau Indo bisa membeli kitab Al-Quran terjemahan, apakah terjemahan yang tertua di Indonesia yang ditulis oleh guru dari guru aku, guru dari guru, yaitu Profesor Dr. Mahmud Yunus. Itu kan terjemahan ke dalam bahasa Indonesia yang dirintis dulu oleh Profesor Dr. Mahmud Yunus. Sebelum ada terjemahan depa. Lihat ada di rumah Ibu. Lai alhamdulillah. Indo juga ada. Kini siapa yang punya HP ada namanya APK, aplikasi. Mana nan Android ya, Android ya, Android. Jadi yang punya HP bisa di downloadnya atau di installnya melalui aplikasi Google Store atau apa namanya banyak Al-Quran. Ketik saja Quran, itu banyak nanti terjemahan. Dan ingat, pilihlah terjemahan Al-Quran yang muktabar, yang diperpegangi. Kenapa begitu saya sebut? Yang diperpegangi ini terutama ada tim. Kalau Departemen Agama, kalau dulu kan, kalau sekarang Kementerian Agama, dulu kan Departemen Agama yang banyak itu. Itu yang terjemahkannya bukan satu orang. Nah, termasuk juga penafsir, yaitu Profesor Dr. Hasbi As-Siddiqi yang terjemahannya juga ada, tafsir As-Siddiqi itu ada juga di Indonesia. Jadi kalau tidak ada, cari di HP awak, jen Facebook jo WA jo nenado, untuk spontan WA ada jo naknya Quran di situ. Ada Quran, ada terjemahannya supaya tahu awak. Balik ke pokok pembahasan kita tadi, ayat yang kedua boleh dari surah Yasin. Apa bunyinya? Inna nahnu, sesungguhnya kami itu siapa? Allah. Nuhyil mauta, akan menghidupkan orang yang telah mati. Jadi kalau kita menunggu waktu, menunggu waktu giliran. Waktu giliran apa? Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Nanti akan dihidupkan oleh Allah. Inna nahnu nuhyil mauta, sesungguhnya kami akan menghidupkan orang yang mati. Kemudian wanak tubuh, kata bayak tubuh, dan kami menuliskan ma qaddamu, apa yang telah mereka kerjakan, apa yang telah didahulukan kerjakan, ditulis. Ya. Jadi Allah akan menghidupkan orang yang mati. Kemudian juga Allah menuliskan apa wanak tubuh ma qaddamu, apa yang telah mereka kerjakan. Apa saja yang kita kerjakan, rupanya ditulis, dicatat. Wa asarahum, dan bekas-bekas mereka, dan jejak-jejak mereka. Asar itu bekas itu jejak. Wa kullu syai'in, dan tiap-tiap sesuatu, ahsainahu, kami himpunkan ia, fi imamim mubin, di dalam imam yang nyata. Imam di sini maksudnya dalam kitab catatan Lauhul Mahfuz yang nyata. Di Lauhul Mahfuz
semuanya tercatat. Kita ulang balik. Inna nahnu nuhyil mauta. Apa artinya tadi? Sesungguhnya kami akan menghidupkan orang yang mati. Wa naktubu ma qaddamu. Dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan. Wa atharahum, dan bekas-bekas mereka. Wa kullu syai'in, dan tiap-tiap sesuatu ahsainahu, kami himpun ia fi imamim mubin. Imam di sini tidak berarti imam sembahyang dah. Di dalam kitab catatan yang nyata, di dalam kitab Lauhul Mahfuz yang nyata. Imam itu terkemuka. Bimbingan. Jadi asal imam beko jadi imam sembahyang. Imam dalam Al-Quran ada yang berarti imam pemimpin dalam bahasa Arab. Ada yang berarti ya imam sholat. Ada yang berarti Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz juga imam. Jadi kalau Indo belajar Quran, belajar tafsirnya, satu saja di awak sadanya dapat sebuah kata, jauh itu artinya. Rupanya enggak. Kini berhubungan dengan ayat ke Ibu, ada asbabun nuzulnya, sebab turun ayat, mak mudah kita pahami. Ayat ke berdasarkan riwayat yang terdapat di dalam hadis-hadis Nabi, termasuk juga di dalam tafsir-tafsir, diturunkan berhubungan dengan kasus yang dialami oleh Banu Salimah. Bani atau Banu Salimah. Itu nama orang dah. Bani Salimah adalah nama salah satu dari suku Ansor yang ada di Medina. Jadi suku Ansor itu orang-orang memberikan pertolongan kepada Nabi. Dari suku Aus dan Khazraj, dari suku Aus dan Khazraj itu ada pula anak sukunya namanya Bani Salimah. Bani Salimah namanya. Mereka dari Bani Salimah tinggal di perkampungan yang terletak di pinggir kota Madinah. Jadi orang tu jauh dari masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira jarak orang tu dari katakan masjid raya kita itu, kira-kira lah tinggalnya itu di kira-kira ini dia ya tolang nana. Kira-kira tahu dan jauh di sini. Di apa namanya itu? Kalau ke arah Sepompek lah di Tamiang. Ya. Kira-kira untuk awak di Ujung Gadiang. Mereka selalu aktif dalam kegiatan ibadah dan kegiatan lainnya yang dilakukan oleh Rasulullah di Masjid Nabawi. Kita dapat membayangkan betapa payahnya Bani Salimah ini setiap waktu perlu berjalan kaki, berjalan yang jauh sehingga sampai ke Masjid Nabi. Sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, tentu saja Bani Salimah ini tidak ingin ketinggalan dalam kegiatan yang dilakukan oleh Rasulullah di Masjid Nabawi. Karena mereka punya kesusahan, letak perkampungan mereka jauh dari Masjid Nabawi, mulailah mereka ini berencana hendak menjual lahan perkampungan mereka itu dengan maksud
nanti dibeli lokasi yang luang yang tidak jauh dari Masjid Nabawi, dari Masjid Nabi itu. Jadi ada lahan yang kosong di dekat Masjid Nabawi yang tidak berpenghuni waktu itu, ingin mereka membelinya. Ya kan? Kan barang yang rasional saja. Ya, dijual perumahan lama untuk dibeli perumahan baru dengan maksud perumahan baru ini lebih dekat ke masjid supaya ibadah mereka lebih terjaga. Masuk akal tak Ibu? Masuk akal, sesuai. Jadi itu rencana orang tuh. Dia lah insyaallah sekolah panas sih kan. Mak selesai sekolah kok lapang. Maju lah Ibu, agak apa be kaya Anda. Mungkin dia aku acok terlambat mulai ngaji dah. Dia lambat-lambat pula dan datang. Tapi kau dapat sebelum mengaji kau hanyalah hadir. Kau hendak store yang kaji itu. Sampai di mana tadi kaji kita? Tadi ya, nak menjual tanah. Salahkah cara berpikir mereka? Bagus. Itu menurut akal pikiran. Rupanya kasus kok sampai kepada Rasulullah, diketahui oleh Rasulullah. Maka dalam hal ini Rasulullah SAW rupanya kepada beliau turunlah ayat ini. Jadi ayat yang kedua boleh yang kita baca tadi diturunkan oleh Allah sehubungan dengan kasus Bani Salimah yang hendak menjual tanah perumahan mereka untuk dibelikan perumahan baru yang lebih dekat ke Masjid Nabi. Masjid Nabi waktu itu. Rupanya dalam hal ini Allah menurunkan ayat yang ke-12 dari surat Yasin. Maka dipanggillah oleh Rasulullah Bani Salimah ini. Tentu saja tidak seluruhnya berkumpul, tapi pemimpinnya dipanggil oleh Rasulullah. Maka dibacakanlah oleh Rasulullah ayat tadi, surat Yasin. Jadi kok dapat kok dalam hal kota bayang dah awak ketuntunannya. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Jadi disampaikan oleh Rasulullah dengan pengertian yang tadi itu. Disampaikan oleh Rasulullah. Apa kata Rasulullah itu? Ya Bani Salimah, wahai orang-orang Bani Salimah, inna asarakum tuktabu fala tantaqilu. Wahai Bani Salimah, sesungguhnya jejak-jejak kaki kamu itu akan dituliskan pahalanya. Maka janganlah kamu pindah. Anda jadi yang boleh pindah. Ya. Jadi jejak kaki kamu itu akan dituliskan. Kalau bentuk itu al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Ungkapan pelajaran adalah pada umumnya lafaz itu, bukan menyangkut khususnya sebab tadi, bukan untuk Bani Salimah saja, tapi untuk kita.
Jadi jejak kaki kok kan dituliskan. Le pindah orang tuh, semakin jauh banyak jejak kakinya, banyak pahala. Tentu ibu masih ingat le. Ada hadis Nabi misalnya, barang siapa yang berwudu, membaguskan wudunya di rumah wudu kan, dibaguskannya wudu. Kemudian dia berangkat, tidak keluar meninggalkan rumah kecuali dengan niat berangkat ke tempat sholat berjamaah. Langkah yang pertama, apa kata Nabi? Langkah yang pertama menghapuskan dosanya. Langkah kedua meninggikan derajatnya di sisi Allah. Langkah ketiga hapus tinggi. Jadi di sini pelajaran yang kita ambil, rupanya jejak langkah kita dalam beramal baik itu akan dituliskan sebagai pahala di sisi Allah. Itu kita yakini. Surat Yasin. Lah yakin ibu dari rumah tadi bakso dia dapat pahala. Yakin, anak yakin ngapa datang sih kau? Yakin. Ya. Oh tadi lupa ku Ustaz Kidila berniat mengaji. Coba ada dah malaikat nak lupa. Sebab ayat kau nyebutkan jejak langkah ke tempat yang baik akan dituliskan. Kalau di sini asar jejak langkah. Jejak langkah dalam arti bahasanya ya jejak kaki kita. Ada langkah itu pada garisan besarnya langkah kepada kebajikan. Kalau langkah-langkah kepada kebajikan itu catatannya sebagai pahala. Catatan sebagai pahala. Yang kedua, kalau langkah kepada kejahatan, catatan sebagai dosa. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah Maha Penyayang, Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillah wa syukrulillah. Segala puji bagi Allah dan bersyukur kepada Allah. Kalau langkah kepada kebajikan atas rahmat dan kasih sayang Allah, Allah lipat gandakan pahalanya 10 kali lipat hingga Allah yang Maha mengetahui. Sekurang-kurangnya 10 kali lipat. Bahkan lebih dari Allah. Jadi selangkah ibu kita dari rumah dengan niat pertama menghadiri majelis ilmu. Langkah pertama itu 10 kebajikan. Kalau untuk kebajikan, langkah untuk bersilaturahmi sekurang-kurangnya, melangkah untuk menengok lah sepoken ko induku berjalan ku mau mak tu dah mak mana lah umak kini umak tu dah pandai bahasa. Awak lain lah rumah awak di Kuamang, rumah umak Pasalamu. Lah sepoken ko. Niatnya dari sini langkah meninggal rumah untuk ke Pasalamu, dek nak bosuo saja ke rumah umak. Walaupun beko kok bosuo di rumah umak tu bosuo pinang seorang ko dilotok jo. Itu namanya. Langkah satu kali. Langkah itu berapa kebajikannya? Paling kurangnya 10 kebajikan. Ya. Lalu nilai untuk membantu ta'awun alal birri wat taqwa. Ya kan betul. Ayat ini kan bukan main apa. Kalau tahu di ayat tuh, babuek nenelok atas rahmat dan kasih sayang Allah sekurang-kurangnya berdasarkan hadis yang sahih, begitu juga berdasarkan ayat Al-Quran. Berapa paling kurangnya? 10 kali lipat hingga Allah saja yang Maha mengetahui. Ada yang 700 kali lipat kebajikan sebagainya. Tapi
Kalau untuk kejahatan, untuk suatu langkah kepada dosa, Allah akan catat satu langkah satu keburukan. Jadi alhamdulillah wasyukurillah. Jadi awak menjadi elok, tak elok awak surang lah. Awak menjadi baik karena rahmat Allah, karena kasih sayang Allah. Justru itu jen awak baru nenelok lalu betuju panjang muncung awak mencari orang yang buruk. Nah, sebab Allah rahmati orang tu lah. Jadi itu kalau arti langkah. Tapi kalau kita lihat hadis Nabi, asar dalam bahasa Arab juga bermakna peninggalan. Asar, peninggalan. Itu asar bukan saja bermakna langkah, tapi juga dengan makna peninggalan. Sunnah atau sunnah juga berarti asar. Sunnah itu apa bahasa awaknya? Kebiasaan hidup atau tradisi. Jadi asar bekas peninggalan. Kalau aku minum asar namanya, asar dari air minum. Peninggalan. Asar juga tadi berarti jejak langkah. Asar juga berarti kebiasaan. Justru itu kita berhati-hati untuk membuat suatu kebiasaan. Kalau nenelok, alhamdulillah. Apa kata Rasulullah di dalam hadis yang banyak redaksinya? Saya lihat di dalam hadis ini banyak sumbernya ini. Hadis sahih, riwayat daripada Imam Muslim dan banyak sekali. Apa kata Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan. Jadi asar itu dengan makna sunnah bahasa Arabnya, sunnah disiko kebiasaan. Man sanna fil Islami sunnatan hasanatan falahu ajruha. Barang siapa yang membikin suatu kebiasaan berupa kebiasaan yang baik di dalam Islam, tradisi namanya adat istiadat, kebiasaan hidup yang baik di dalam Islam. Apa maksud di dalam Islam? Itu kebiasaan yang tidak berlawanan dari Al-Quran, sunnah Nabi dan ajaran agama yang penting. Jadi membuat kebiasaan. Nenelok. Apa umpamanya kebiasaan? Layado perintah Nabi supaya belajar mengaji sesudah maghrib untuk anak-anak. Lepas sore ibu. Ada. Tapi mengajar Quran ada. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Quran dan mengajarkannya. Leado nampak deh ibu-ibu dalil supaya kita mengaji setiap pagi Jumat kok. Mesti mengaji setiap pagi Jumat. Ini mengkhususkan untuk pagi Jumat. Itu ada dalam Quran, ada dalam hadis. Mesti taknya tiap. Tentu ya Rasulullah dan terbayang berapa ribu tahun Rasulullah meninggal. Nah, sedangkan hijrahnya 1442 tahun yang silam. Kan betul? Jadi lebih dari 1400 tahun yang silam. Tentu di Rasulullah namanya ujung adiang. Tapi perintah untuk membuat majelis ilmu dan mendalami ilmu agama joleh. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, kata Rasul.
Siapa yang Allah ingin ia menjadi baik, Allah jadikan dia itu paham kepada agama. Man salaka tariqan yaltamisu bihil ilman, banyak hadis menuntut ilmu. Ada. Kinilah ibu-ibu mulai. Satu contoh. Bahasa setiap pagi Jumat kita mengaji. Berkumpul kita. Dalam berkumpul ko ada kegiatan sosial. Iko namanya sana, membuat kebiasaan. Siapa perintisnya dulu? Kok ongku-ongku kita, jo nenek-nenek kita nendahulu, ne merancangnya. Apa namanya? Pengadaan pengajian ko. Selamu mengaji jo le kita di situ. Inyo dapat pahalo nen samo. Falahu ajruha. Pahalo ibu datang mengaji dapat. Bayangkan ibu-ibu tu olun mengaji awak lai. Asar apa arti asar tadi? Asal artinya jejak langkah. Melangkah betul saja. Salangkah nak pergi mengaji berapa paling kurang pahalonya? 10. Itu sekurang-kurang. Berapa ibu-ibu banyak datang ke kita? Lai sebanyak 200 kini ke? Belum sampai. Ratusan. Katalah 100. 100 dan hadir nanti ikut. Berapa pahalanya? Melangkah saja lu mendongalai. Nanti orang yang membuat kebiasaan dan bentuk itu tu di dalam kuburnya bertambah pahalanya. Paham ibu-ibu? Ibu-ibu di rumah, alhamdulillah lah. Ada kebiasaan nenelok. Kebiasaan nenelok. Itu bertentangan dengan agama. Dek lay banyak. Alhamdulillah dapat rezeki. Dibuatlah di rumah. Oleh ibu. Contoh. Dikumpulkanlah jiran tetangga. Setiap sekali sebulan. Akhir bulan berkumpul-kumpul di sini. Magia makan anak ya yatim. Sehingga menjadi kebiasaan pula. Dibiasakan pula oleh anak cucu di belakang. Pahalo orang merintis pertama bertujuan dan dikeraja orang itu akan mengalir kepada yang bersangkutan. Jadi bukan asar dengan makna jejak langkah saja. Menurut hadis Nabi. Menurut para ulama. Menurut yang dijumpai dalam tafsir-tafsir. Tapi juga kebiasaan hidup. Ada contoh Allah memuji. Di dalam surat apa saya lupa aku nama surat. Inna balawnahum surah Al-Fatihah surah Inna balawnahum kama balawna ashabal jannah. Kebiasaan yang dipuji oleh Allah sehingga dirubah di anaknya. Kalau surah Al-Qalam lupa kan. Boleh cari nanti Al-Quran. Sebelum Nabi dulu ada sepasang suami istri yang punya kebiasaan. Apabila uyang tu panen, setiap inya panen, maka datang orang fakir miskin itu. Datang di hari panen tu siapa saja orang fakir miskin boleh mengambil di situ. Tentu saja dalam batas-batas wajar. Uyang kau kan punya perasaan pula. Yang ambil orang. Cuma tadi ada di hari panennya itu kalau datang fakir miskin dapat bagian. Rupanya ayah je ibunya kau lebih meninggal ayahnya.
tinggallah anak-anaknya. Ya. Dia inna balawna ashab kama balawna ashabal jannah. Tinggal anak-anaknya. Anak-anaknya itu sama soleh jo solehahnya loh. Jo ayah jo maknya. Pikir yang itu. Iko bah berapa kerugian kita tuh. Tiap panen bodoh lah ya umat awak dulu. Tiap panen sekian dia ambil dia paket miskin kan rugi awak tuh. Kok tiba panen buah-buahan nama buah limau 10.000 per kilo. Biko 100 kilo ada orang miskin saja. Berapa cik ibu-ibu tu? 10.000 kali 100 kilo. Sekian rugi awak. Justru itu berencana orang tu lah. Apa rencananya? Untuk panen pagi-pagi butuh. Mak jan tahu orang miskin. Ya. Apa yang terjadi? Terjadi rupanya mereka berencana, Allah berencana lain. Allah tidak suka kebiasaan sana, kebiasaan nen elok nen dibuat de ayahnya ko jo umaknya dikhianati de anak-anaknya. Ya. Bacalah surat, kalau salah surat Al-Qalam tu. Aku dah sampai mencalik tadi kan. Artinya kita mengaji ko mengalir aja begitu. Ya. Akibatnya apa? Hangus malam hari. Dilantak dek potih, terbakar semuanya habis. Jadi perbuatan dari ayah mereka itu walaupun sebelum Nabi Muhammad, cerita itu merupakan cerita yang terkenal dan mutawatir, diketahui oleh orang-orang Arab. Orang Quraisy pun membincangkannya. Justru itu Allah menjadikan pelajaran itu. Tapi dalam kaitan kita masalah asar tadi dalam surat Yasin ayat 12 tadi, asar dengan makna kebiasaan peninggalan-peninggalan yang baik. Jadi kalau ada umat ayah awak membuat kebiasaan yang elok, jangan dikhianati kecuali memang kita Indo tolok lain. Setiap akan menyambut bulan Ramadan, jadi cari dalil mana pula, copek-copek pula ambil apa beko ambil kesimpulan. Tu bid'ah. Doh, bid'ah doh. Kebiasaan nenindo menyalahi aturan. Dia akan menghadapi bulan Ramadan, berkumpul-kumpul misalnya ibu mau undang malim bagai berdoa. Doakan untuk keselamatan keluarga. Di samping awak bersedekah, keselamatan keluarga. Begitu juga keampunan bagi ibu bapa. Lah jadi kebiasaan untuk itu. Sudah itu dibagi bagi-bagi pula sedekah ke fakir miskin. Mana bagi menjadi kebiasaan dikui di anak cucu besok. Dikuikan di anak cucu. Apa akibatnya? Akibatnya ayah dan ibunya akan mendapat pahala terus. Jadi itu didorong. Lepas apa ibu tu? Aku sawit tu. Kalau tidak, kini aku mencari dia bak mano gersangnya kita memahami agama. Quran dibaca juga. Terutama surat Yasin. Malah jamaah surat Yasin lewat kan masih jalan jamaah surat Yasin. Lain kan. Tapi ini kok dok kita pahami kan rugilah kita. Sebaliknya kata Rasulullah, man sanna apa kata Rasulullah tadi? Falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi ayyang qusa min ujurihim syai'un. Membuat elok tadi baginya pahala, begitu juga pahala yang sama dengan pahala orang yang mengamalkan sepeninggal dia, tidak berkurang pahala mereka itu sedikit pun, tidak berkurang. Itu berkurang. Dan mengerajukan sudah ya dapat pahala sesuai dengan macam tadi itu dapat pahala. Alhamdulillah. Kau penolong dah. Ongku nenek-nenek kita dulu lah biasa sih kok, nenekku dulu jamaah. Apa senama Nurul Ulum kan? Alhamdulillah kini lah cucu lah. Pahala.
Wa man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan. Nah, sunnah kebiasaan. Barang siapa yang membuat di dalam Islam berupa kebiasaan yang buruk, kana alaihi wizruha, baginya dosanya, wa wizru man amila biha ba'dahu, dan dosa orang yang mengamalkan sesudahnya, min ghairi ayang kusa min auzarihim syai'un, tanpa berkurang dosa mereka sedikit pun. Membuat itu. Apa contoh? Setiap ada kegiatan-kegiatan, maaf ya, perayaan 17 Agustus diadakan pesta miras. Banyak orang mengikuti. Dan mulai membuat itulah mati. Dibuat pula tiap-tiap 17 ada di ujung ada yang pesta miras. Dan mulu-mulu merintisnya itu dapat. Jadi hati-hati ya. Kebiasaan dan buruk. Contoh yang lain. Apa kebiasaan? Contoh yang nampak di aku, kaum ibu di zaman apa nama jadul, namanya zaman dahulu. Kalau kini ibu-ibu kini, kalau modern. Kalau dulu kalau ada waktu senggang, berkumpul-kumpul induk-induk. Kalau aku di kampung Pucalik, berkumpul di janjang rumah panggung. Kalau gini tak ada lagi. Masuk dulunya. Ya. Rumah panggung. Duduk di bawah, di atas itu dia fungsinya pula untuk kursi kan. Sudah itu duduk pula di atas sambil mencetak. Mencari kutu cari hijau. Asal yang digigit bentuk borok ya lah. Jadi kutu tahu ni. Dok ini jadulnya. Sambil mencari kutu tu dah cari kutu masalahnya dah. Tapi ikut sebagai media pertemuan untuk menyebar gosip-gosip nemburuk. Madu domba memfitnah. Patik pula. Apa yang patik cik membawa? Hanya sampai lah kata. Ya. Sehingga apabila berkumpul-kumpul dan bentuk itu tu, maka bersebarlah sesuatu fitnah, berita dan buruk. Ini dah sebenarnya. Jadi kebiasaan-kebiasaan itu termasuk kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Dosanya lah mati besok orang ni mulu-mulu buat. Dan inyo pun dapat dosa yang sama. Pertanyaan. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surat Al-A'raf, Al-An'am ayat 164. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Kamu itu. Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kalau mati sanu buat. Kok mengalir pula dosanya ke sanu? Sanu lembah buat. Mengapa tidak mengalir? Bukankah Allah berfirman dalam surah Al-An'am wala taziru waziratun wizra ukhra? Maka dijawab oleh seorang ulama yang bernama Abu Hatim. Imam Abu Hatim ini beliau dikutip di dalam Sahih Ibnu Hibban ya, dalam Sahih. Jadi dalam syarah Sahih Ibnu Hibban ditulis di situ oleh Imam Abu Hatim berkenaan dengan ayat tadi. Apa kata Abu Hatim? Ya. Hadis ini menunjukkan bahwa firman Allah wala taziru waziratun wizra ukhra, seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain, yang terdapat pada surah Al-An'am ayat 164.
bahwa dosa yang dimaksud bukanlah seluruh dosa. Jadi dosa orang lain tidak menyangkut seluruh dosa itu. Karena hadis ini adalah menjelaskan tentang maksud firman Allah yang mulia di dalam kitabnya. Barang siapa yang membuat satu kebiasaan hidup ditiru orang dalam Islam dengan kebiasaan hidup yang jahat, lalu diamalkan oleh orang sepeninggalnya, maka dia memikul dosanya serta dosa orang yang mengamalkan itu sepeninggal dia. Jadi Allah jelaskan begitu, Rasulullah jelaskan begitu, kata Abu Hatib, seakan-akan Allah yang Maha Mulia berfirman, seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain kecuali, ini pengkhususan, kecuali apa yang dikabarkan oleh Rasulku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dikabarkan dari Rasulullah tadi? Siapa yang membuat suatu kebiasaan buruk dalam Islam lalu ditiru orang, kan begitu tadi, maka ia akan mendapat dosa walaupun dia sudah mati dalam kubur. Kenapa demikian? Karena Rasulullah itu bukanlah berbicara menurut hawa nafsunya. Kata Abu Hatim, bukankah Allah berfirman, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yusa. Maksudnya, orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain kecuali dosanya membuat kebiasaan yang ditiru oleh orang dalam hal-hal yang buruk. Oleh sebab itu hati-hati. Maka asar juga begitu. Pikiran-pikiran yang buruk yang kita tinggalkan kepada orang lain. Kalau di dunia ilmiah namanya ideologi. Ideologi. Peninggalan. Macam yang ditinggalkan oleh orang ateis. Ateis itu buruk. Kalau orang nembak agama, lebih baik orang musyrik dan orang kafir daripada ateis komunis. Kalau orang komunis, ateis komunis tidak percaya ke Tuhan, apa keceknya? Agama itu candu, musuh rakyatnya. Agama candu. Kalaupun dipakainya agama sementara itunya, akhirnya dimusuhinya. Ya. Di negara Cina tidak ada yang bersisa. Di negara Amerika, di negara-negara yang sifatnya negara kapitalis, tapi ini orang tu lebih agama percaya agama. Di Eropa tidak seperti di Cina. Kalau di Cina bank jantung banyak, ada orang mati pergi ke Cina, dikirim, Sanu mau operasi jantung bermasalah, berapa miliar satu, kirim sini, dikirim, ada. Orang sebelum dieksekusi biasa saja di Cina, koruptor umpamanya, sudah apa namanya, sebelum dia mati itu nanti diambil organ tubuhnya, dijual belikan di bank, mata umpamanya. Tapi di negara-negara Eropa yang notabene-nya banyak itu orang-orang yang beragama Kristen lah begitu. Sekarang ini alhamdulillah terbalik, Islam sangat maju dan pesat berkembang di Eropa, di Amerika dan sebagainya, termasuk juga di Perancis, gitu. Perkembangannya yang luar biasa di situ. Ya. Berpikir orang dulu gitu, tidak seperti kalau di Cina, sedangkan ciri orang didaur ulang orang, ciri didaur ulang. Kenapa? Mereka tidak beragama, tidak percaya agama, bukan seluruh rakyatnya, tapi ideologi negaranya, ideologi ateis dan komunis. Bukan berarti di Cina tidak ada orang Islam, dah. Tapi ideologi negara apa, ibu-ibu? Negara itu, dasar negaranya itu tidak percaya kepada agama. Jadi sangat buruk. Ya. Jadi kalau ada orang meninggalkan pikiran bahwa apa pikirannya? Agamaku membuat rusak saja kayaknya. Iya pula kata orang diajarkan. Nanti ibu-ibu bisikkan pula anak-anak. Jangan pilih mengaji leh. Apa sebab? Munafik orang tu nya. Lebih baiklah kita, hati kita daripada orang-orang mengaji itu. Asal elok je orang elok. Iyo pula kata anaknya. Ya kan?
Pernah ibu-ibu pendengar enggak? Biarlah pakaian seperti ini, pakaian bikini, tidak pakai nutup aurat, kayak gitu. Biarlah nakal tapi jujur. Ada waktu itu enggak? Banyak pikiran seperti itu. Sehingga biarlah dia itu pakaiannya enggak tutup aurat, tapi jujur. Menutup aurat itu enggak jujur juga. Suatu kejahatan juga kan? Ya. Menutup aurat itu juga suatu kejahatan. Menutup aurat, salah. Membuka aurat itu suatu kejahatan juga. Jadi pikiran-pikiran yang sesat dan menyesatkan, lalu ditiru oleh orang belakangan, itu juga berbahaya sekali. Jadi ayat ini betul-betul menakutkan bagi orang-orang yang beriman. Jadi tiap-tiap kita baca surah Yasin sampai kepada ayat ini, mari merenung dalam-dalam. Sebanyak apa jejak langkah kita kepada kebajikan atau keburukan? Sebanyak apa kebiasaan-kebiasaan baik kita yang ditiru oleh orang lain? Sebanyak apa pola pikir kita yang baik dan yang tidak baik yang nanti dicontoh oleh orang lain? Jadi just sekedar membaca ya. Mudah-mudahan ya dapat kita ambil pelajaran di situ. Luas sekali pelajaran yang terkandung dalam lautan ilmu yang terdapat di dalam surat Yasin. Pantaslah kata Rasulullah SAW dalam hadis yang walaupun tadi saya sebut tidak dipandang sebagai riwayat yang mutawatir. Yasin itu hatinya Quran. Hati denyut jantung. Denyut jantung kehidupan kita hendaknya seperti ayat Quran. Dalam surat Yasin terasu awak, gerak langkah awak itu ada dalam bimbingan antara lain yang terdapat di dalam surat Yasin. Ada pertanyaan ibu-ibu? Alah mau ngaji lah 57 menit baru.